Tak lama kemudian, Ian langsung melepas serangan. Sebuah sihir Esper yang langsung menghujani lawannya. Sihir mengerikan itu membuat Cecilia tak berkutik sedikit pun. Tak ada langkah pergerakan, tapi untungnya dengan terbata ia melepas sihir pelindung mana. Akan tetapi daya tahan sihir itu tak mampu menahan serangan es milik Ian. Di sana Cecilia sangat kewalahan menahan sihir tersebut. Sementara Ian tanpa kompromi menambah serangan kedua dengan sihir api. Sebuah sihir Pyroblast ia rapalkan dan langsung ia hantamkan ke arah Cecilia. Dua serangan mematikan itu menyudutkan Cecilia. Bahkan ia tak bisa bergerak sama sekali karena masih menggunakan pelindung mana. Sampai sesingkat mungkin pelindung mana yang digunakan Cecilia pecah. Segala serangan Ian langsung mengenai tubuhnya. Yang bisa dilakukan Cecilia hanya menghindari serangan itu, walaupun dia harus melarikan diri. Karena susulan serangan berikutnya adalah bola api raksasa yang menuju ke arahnya. Tapi untungnya ia dapat selamat dari serangan tersebut. Setelah berhasil menghindar, ia memandang ke arah bekas serangan sampai ia menyadari ternyata dirinya selamat. Akan tetapi dampak serangan Ian membuatnya terluka parah. Dalam kesakitan yang dirasakan itu, Cecilia bergumam jika seharusnya setelah mengeluarkan serangan besar itu, energi mana Ian sudah habis. Lalu dalam hatinya, Cecilia memikirkan jika bantuan pasti akan segera datang. Dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang mata-mata. Dan kerajaan pasti tidak akan mencurigainya sebagai mata-mata hanya karena seorang anak kecil. Sementara itu derap kaki, langkah Ian mendekatinya. Di sana Ian mengatakan jika ia akan membuat namanya terkenal dengan cara menjual Cecilia. Mendengar itu Cecilia menanggapi apa itu akan berhasil. Dengan percaya diri Ian menjawab tentu saja ada sebuah bukti jika kalian mata-mata yang bahkan kalian tidak tahu tentang itu. Cecilia langsung panik saat Ian berkata demikian. Ia berusaha mengelak dengan berkata, "Apa yang kau bicarakan?" Namun segala percakapan itu terhenti seketika karena pengawas kerajaan mendatangi mereka berdua. Di sana Oliver bertanya tentang sebenarnya apa yang telah terjadi. Sedang rekan Cecilia yang mendatanginya juga bertanya-tanya. Mereka melihat luka Cecilia yang tidak begitu asing, yang pasti luka dari seorang penyihir. Lalu dalam segala tanya yang masih mengambang itu, Ian langsung mengatakan, "Akulah yang melakukannya." Sontak semua sorot mata langsung tertuju padanya tanpa terkecuali. Sedang Oliver dengan tenang bertanya supaya Ian menjelaskan tentang kejadian yang terjadi. Lalu Ian menceritakan jika dirinya tak sengaja melihat Cecilia sedang berbicara dengan sosok yang memakai topeng. Kemudian ia tiba-tiba mencoba membunuhnya. Oliver yang mendengar cerita dari Ian langsung bertanya bahwa karena itu kau langsung menyerangnya. Lantas Ian menjawab jika dia hanya membela diri untuk bertahan hidup. Mendengar itu Oliver dengan tajam mempertanyakan apa kau bisa memberi sebuah bukti atas apa yang dilakukan Cecilia. Ian kemudian menjelaskan jika dia melihat Cecilia dan rekannya seolah-olah mereka sedang memeriksa sesuatu dan mereka punya tanda di tubuhnya. Mendengar penjelasan Ian, Oliver mencoba untuk bijak. Oliver lalu mengambil keputusan supaya mereka mencari tanda di tubuh Cecilia. Sedang rekan penyihir lainnya sedikit tak terima karena bagi mereka hal ini terlalu berlebihan. Bahkan mereka sampai mengatakan bahwa jangan melupakan jika mereka berasal dari Menara Ivory. Akan tetapi di sana Oliver tak pandang bulu dan langsung mencabut pedangnya, menodongkan pedang itu ke arah dua penyihir yang membantah perintahnya. Lalu dengan ancaman itu Oliver mengatakan jika Yang Mulia sedang ada di kastil dan kejadian yang baru saja terjadi berada dalam keberadaannya. Oleh karena itu ia memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mencari kebenarannya. Lalu salah satu penyihir itu mengatakan, "Setidaknya aku sembuhkan dulu Cecilia." Oliver pun membantah supaya mengutamakan pencarian terlebih dahulu. Baru setelah itu disembuhkan, sembari Oliver memerintahkan bawahannya untuk menggeledah tubuh Cecilia. Singkat cerita, setelah pencarian itu, Cecilia menanyakan apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Bawahan Oliver menjawab jika mereka tak menemukan apapun dalam tubuhnya.
Mendengar itu, rekan penyihir marah semua. Mereka tak terima karena tak ada bukti yang ditemukan, apalagi harus menunda penyembuhan luka Cecilia. Sedang Oliver sendiri lalu bertanya ke Ian, "Apa kau telah melakukan kebohongan?" Ian dengan percaya diri mengatakan jika dia tidak berbohong. Lalu Ian melangkah menuju ke arah Cecilia, lalu meminta maaf terlebih dulu sebelum memeriksa bagian tubuhnya. Dan dari pemeriksaan punggung itu, Ian menggunakan sihir pendeteksi. Dari pemeriksaan itu memunculkan sesuatu yang membuat semua orang bertanya-tanya. Dengan sebuah lambang yang baru saja muncul dari punggung Cecilia. Sebuah lambang yang dikenal sebagai segel mana. Akan tetapi Cecilia sendiri juga tak tahu menahu tentang tanda yang ada di tubuhnya. Ia sendiri bertanya ke Ian telah melakukan apa padanya. Lantas Ian sendiri dalam hati berkata bahwa Cold Walker mendapat tanda dari sekolah latihan. Mereka tidak akan tahu adanya tanda tersebut karena hanya para pengurus yang mengetahui soal tanda itu. Lalu Ian mengingat kehidupan masa lalunya bahwa dia sendiri baru tahu adanya tanda itu setelah ia melakukan interogasi kepada pengurus selama setahun. Lalu kembali pada cerita, Oliver lalu menanyakan kepada penyihir lain apakah mereka tahu tentang makna dari tanda tersebut. Sedang kedua penyihir itu juga bingung dengan tanda itu. Lalu Oliver berkata bahwa ini baru pertama kali ada kejadian tersebut. Lantas ia bertanya ke Ian apakah ia mengetahuinya. Ian sendiri menjawab jika dia juga baru pertama kali melihatnya. Mendengar jawaban Ian itu, Oliver bergumam, walaupun tidak ada yang tahu makna tanda itu, tapi adanya tanda tersebut tetap saja menjadi sebuah bukti. Lalu Oliver memberi perintah untuk terlebih dahulu menyembuhkan Cecilia, dan setelah itu melakukan interogasi padanya. Oliver juga memberi perintah kedua penyihir lain supaya mereka menyiapkan penjara mana. Setelah itu Oliver kemudian memanggil Ian. Dia mengatakan ke Ian jika nanti ini menjadi kebenaran, maka Kaisar akan memberinya sebuah hadiah. Sementara itu kabar telah terdengar di telinga Pangeran Hayden. Di sana ia terkejut karena Ian yang dianggapnya sebagai bocah telah mengalahkan penyihir kelas 3 dari Menara Ivory. Laporan tentang itu nampaknya dikabarkan oleh Oliver. Sedang Pangeran Hayden sendiri tak menyangka jika Ian ternyata begitu hebat. Lalu Pangeran Hayden bertanya pendapat ke Oliver mengenai Ian. Oliver mengatakan bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh utusan penyihir sepertinya benar. Dari cara ia berperilaku dan berbicara bukan seperti seorang anak kecil. Mendengar pendapat itu, Hayden memikirkan sejenak. Lalu ia berkata jika ingin bertemu dengan Ian secara langsung sebelum mengambil kesimpulan lebih jauh. Setelah mengatakan itu, Hayden menyuruh Oliver untuk memanggil Ian. Singkat cerita, Ian menghadap ke Pangeran Hayden. Lalu di sana Hayden memastikan ulang terkait berita yang tersebar bahwa ada mata-mata yang berasal dari penyihir Menara Ivory. Dan ia juga mendengar jika penyihir tersebut sangat terampil. Oleh sebab itu, pencapaian yang telah dilakukan Ian cukup signifikan karena telah mengalahkan dan menangkapnya. Mendengar pujian itu, Ian memberikan hormat pada Pangeran Hayden. Lalu Pangeran Hayden menawarkan sebuah hadiah atas pencapaian Ian. Di sana, ia ingin tahu tentang keinginannya. Mendengar tawaran hadiah itu, Ian memikirkan sejenak, lalu membatin jika Hayden ini sedang memancingku untuk mengetahui keinginan terdalamku. Dengan mempertanyakan apa yang kuinginkan. Karena begitu, haruskah aku mengungkapkannya? Ungkap Ian dalam hatinya. Setelah membatin, Ian pun mulai berkata bahwa keinginannya adalah untuk memberikannya sebuah izin, yaitu bahwa ia ingin pergi melihat situs tua di Menara Ivory yang ada di jalur kastil kerajaan. Keinginan dari Ian membuat Hayden bertanya-tanya tentang situs tua yang dimaksud tersebut. Karena bagi Hayden, di situs tua itu tidak ada apapun yang bisa dilihat. Lantas Ian mengungkap alasannya ingin ke sana bahwa dia sering mendengar cerita-cerita. Jadi setidaknya dia ingin mengunjungi tempat tersebut sekali saja seumur hidupnya. Mendengar alasan Ian, Hayden membatin, tak kusangka keinginannya ternyata hanya ingin mengunjungi tempat bersejarah. Padahal ia bisa meminta apapun. Tanpa curiga sedikit pun, Hayden menyimpulkan jika Ian ini masihlah seorang anak kecil.
Lalu setelah itu Hayden menyetujui Ian untuk mengunjungi situs tersebut. Sedangkan Ian yang mendengar itu, lantas ia tersenyum puas mengandung sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Dalam hati ia katakan, sepertinya aku akan mendapatkan lebih cepat dari yang kuperkirakan. Karena di tempat atau bangunan menara Ivory ada benda yang tersembunyi sangat dalam di bawah tempat itu, yaitu sebuah gulungan bahasa naga. Bahasa naga menjadi kunci utama dalam penelitian sihir waktu. Dan buku yang merupakan gulungan bahasa naga itu berisikan inti bahasa naga tersebut. Di kehidupan sebelumnya, Ian menemukan gulungan bahasa naga beberapa tahun sebelum kematiannya. Jadi dia hanya bisa menguasai sebagian kecil saja dari ilmu tersebut. Dan saat ini dengan senyum bahagia dan bertanya-tanya, jika begitu di kehidupan saat ini berapa banyak yang bisa aku kuasai di kehidupan kali ini? Singkat cerita, pada malam hari penuh bintang dan cahaya bulan di antara pepohonan, terlihat pasukan kerajaan membawa kereta kuda, dan dari kereta kuda itu diperlihatkan Ibu Ian yang merasa senang karena selama hidupnya ia baru merasakan bepergian sejauh itu. Di sana ia menoleh ke Ian karena rasa bahagianya itu, sedang Ian juga ikut senang karena melihat ibunya bahagia. Tak hanya mereka berdua, Radio dan Douglas nampak juga ikut perjalanan tersebut. Di sana Radio mencoba menawarkan ke Ibu Ian akan menjadi pemandu jalan ketika berada di pusat kota nantinya. Dengan ceria Ibu Ian menyambut bantuan tersebut. Mendengar percakapan mereka berdua, Ian sendiri merasa geli jika si Radio ini sedang merayu ibunya. Setelah itu lalu lanjut pada cerita. Dari arah luar, seseorang memanggil Ian. Ia adalah wakil kapten yang bernama Paul. Di sana Paul memberitahu jika perjalanan mereka telah sampai di lokasi tujuan. Kemudian diperlihatkan sebuah bangunan tua, bangunan yang disebut sebagai situs peninggalan menara Ivory. Setelah itu Paul memberitahu ke Ian jika perintah yang dibolehkan hanya tinggal di sana selama 2 hari. Dan Paul juga menegaskan jika Ian boleh menjelajahi seluruh tempat tersebut sesuai dengan waktu yang ada. Lalu setelah itu Paul menyuruh mereka untuk mengikutinya karena ia akan menjadi pemandu selama mereka tinggal di sana. Setelah itu mereka melewati sebuah desa yang terlihat nampak sepi. Tapi tak lama kemudian penduduk desa berbondong-bondong menyambut rombongan tersebut. Mereka merasa terhormat karena desa mereka telah dikunjungi oleh rombongan kerajaan. Apalagi di sana ternyata ada Pangeran Hayden juga nampak ikut serta menemani Ian. Dengan kikuk, Pangeran Hayden menerima sambutan penduduk desa. Dia juga terlihat begitu akrab dengan mereka. Dari sudut lain, Ian yang menyaksikan itu sedikit terkejut. Karena sisi lain Pangeran Hayden baginya adalah memperlakukan penduduknya secara manusiawi. Di sana Ian sedikit bingung karena ketika mengingat masa kehidupan sebelumnya, Pangeran Hayden ini selalu memiliki ekspresi yang gelap dan bermusuhan di wajahnya. Ketika waktu di mana Ian berada di sisi Ragnar. Setelah mengingat itu, Ian menyimpulkan jika ekspresi Hayden ini barangkali untuk mereka yang bukan dari kerajaan atau kaum bangsawan lainnya. Dan oleh sebab itu, Ian juga mendapat jawaban mengenai kenapa kaisar sekarang lebih menyukai pangeran pertama daripada pangeran lainnya. Dalam perenungan itu, tiba-tiba Douglas memanggilnya. Di sana Douglas menanyakan kapan Ian akan pergi ke situs tua menara Ivory. Merasa janggal, Ian bertanya kenapa ia ingin tahu terkait itu. Douglas hanya menjawab jika ia juga ingin ikut berkunjung. Lalu dalam hati Ian merencanakan akan pergi ke area bawah tanah ketika pagi-pagi sekali, sebelum semua orang tahu. Namun karena di sana ada Douglas, dan karena ia tak ingin mengecewakan Douglas, ia pun memberi jawaban untuk mengajaknya pergi bersama jika besok ada waktu, dan hanya ke situs menara Ivory. Mendengar ajakan itu, Douglas langsung sumringah dan langsung berterima kasih karena ajakan tersebut. Keakraban mereka nampaknya disaksikan oleh kedua orang tua masing-masing. Di sana Radio berbisik pada Ibu Ian jika ia ingin bertanya sesuatu hal, yaitu tentang apakah Ian memang selalu terlihat dewasa, karena ia sendiri tak bisa melihatnya sebagai anak usia 12 tahun. Ibu Ian lalu menjawab jika Ian memang dewasa terlalu awal.
dan Ian merupakan orang yang sangat perhatian seperti ayahnya. Adapun hal lain terkait Ian, bahwa menurut ibunya, Ian ini mencoba mengisi kekosongan ayahnya. Setelah mendengar itu, radio bertanya jika Ian seperti ayahnya, apakah ayah Ian juga merupakan penyihir? Di sana ibu Ian menjawab jika ayah Ian bukan penyihir, ia hanya orang biasa, dan ayahnya itu menghilang sebelum Ian lahir karena pergi bekerja seperti biasanya. Dan itu baru diketahui ketika 5 tahun berlalu saat barang miliknya yang hanya kembali. Setelah mengatakan itu, ibu Ian mencoba mengatakan jika akhir-akhir ini Ian... Perkataan itu terhenti seketika. Ibu Ian tak mau mengungkapkan tentang anaknya lagi. Ia lalu berkata ke radio untuk melupakan semua hal tersebut, karena baginya itu bukan sesuatu yang perlu untuk dijelaskan kepada orang lain, ungkap ibu Ian di antara sepinya malam yang menyelimuti suasana tersebut.